ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأجمعين أما بعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair pada Ustadz yang sudah berkesempatan hadir pada acara kita hari ini dan kepada ikhwan dan akhwat fillah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengikuti acara yang insya Allah Allah turunkan keberkahan ini. Baik, untuk memulai acara kita pada sore hari ini kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan tilawah oleh Dr. Maulana Akil Mubarak. Pada Dr. Akil, dipersilakan, tafadhol. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala permianannya. Shadaqallahul adzim. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair pada Dr. Akil. Baik,
Untuk selanjutnya itu kita akan mendengarkan kajian ataupun materi dari Ustadz kita yaitu Ustadz Onur Rafiq LC tentang cara membersihkan najis. Kepada ikhwat dan waktu yang ingin bertanya bisa nanti via kolom chat ataupun bertanya langsung di akhir sesi nanti. Pada Ustadz, tafadhol dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Merupakan kewajiban kita kaum muslimin untuk menuntut ilmu syar'i agar ibadah kita sesuai dengan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang najis, kami ingat dengan ayat yang baru saja dibaca oleh dokter kita pertama tadi, itu surat Al-Maidah nomor 6. Dan perlu kami sampaikan ini sangat bagus sekali. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu surat Al-Maidah nomor 6. Jadi yang dipanggil orang beriman, Bapak dan Ibu, bukan orang kafir. Lalu ketika Allah memanggil, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu mau mendirikan salat, kalau kita mau salat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah dengan membasuh wajah-wajahmu. Ini yang wajib. Tapi yang sunnah kita membersihkan 2 tapak tangan dulu. Kemudian berkumur, itu sunnahnya. Tapi yang wajib, seandainya kita langsung membasuh muka, boleh. Ya, itu. Yang nomor 2, wa aydiyakum ilal marafiqi. Setelah kita bisa membasuh tangan dan muka kita, maka membasuh 2 tangan kita sampai ke siku. Siku masuk. Kemudian juga wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala-kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, maka basuhlah 2 kakimu sampai mata kaki. Ya, ini persyaratan bagi orang sholat. Tentunya ini bukan junub, tapi orang yang mau sholat. Baik kuntum junuban, kalau kita junub yaitu maknanya wanita datang bulan. Atau laki-laki setelah kumpul dengan istrinya. Fattaharu, maka hendaknya kita mandi. Dari jinan mandi, bersuci mana mandi. Baik kuntum mardu, apabila kamu kaum muslimin sakit. Ala safarin, atau bepergian tidak menjumpai air. Naam falam yajnam. Aw jaa khatum minkum minal ghaiti, atau kita baru saja dari WC. Awala mastumun nisa, atau kita baru saja kumpul dengan istri. Lama itu menyentuh mana kumpul istri. Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak menjumpai air. Cukup apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tapak tangan 2 kita tepukkan di pasir. Kemudian diusapkan ke wajah kita. Famsahu biwujuhikum. Ini cara kalau kita mau setelah kumpul istri tidak ada air, maka kita bukan bergulung-gulung seperti kucing, tidak. Tetapi tangan kita tepukkan keduanya ke pasir, lalu kita usapkan ke muka kita. Kemudian wa aydiyakum minhu, kedua tapak tangan. Tangan yang kiri kita usapkan ke tapak tangan yang kanan. Kemudian tapak tangan kita usapkan ke tapak tangan kiri. Itu sudah cukup. Karena apa? Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min kharajin.
Karena Allah tidak ingin mempersulit dirimu. Subhanallah. Jadi ini Bapak dan Ibu, kita waktu sholat tidak ada air, bisa tayamum. Tepukkan tangan kedua tangan kita, kemudian usapkan ke muka, lalu tangan kita yang kanan kita usapi dengan tangan kita yang kiri, kemudian tangan kita yang kanan mengusap tangan yang kanan. Ya, tidak sampai siku, hanya tangan saja. Itu sudah sebagai gantinya kita kalau tidak ada air. Baik ketika kita dalam keadaan junub atau tidak dalam keadaan junub. Selanjutnya, walaki yuridul yutahhirakum, maka Allah ingin membersihkan dirimu. Wa yutimma ni'matahu, dan ingin menyempurnakan nikmatnya alaikum untuk kalian semua orang muslim, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, itu yang dapat kita ambil kesimpulannya orang mukmin ketika waktu sholat maka wajib wudu. Kalau junub wajib mandi. Kalau tidak ada air karena kita bepergian maka boleh tayamum. Tidak perlu mandi, boleh tayamum, yaitu mengusapkan dua tapak tangan kepada pasir lalu kita usapkan ke yaitu wajah kita, lalu kita yaitu tangan kita yang kiri kita usapkan tapak tangan atau muka tangan kita yang kanan, kemudian tapak tangan kita yang kanan kita usapkan punggung tapak tangan kita yang kiri. Ini sudah cukup. Itu ketika tidak ada air. Ini komentar keterangan dari ayat yang dibaca oleh saudara kita tadi. Baik, kita lanjutkan Bapak-bapak dan Ibu tentang pembahasan kita pada hari ini akan membahas yaitu masalah tentang najis, ya. Cara membersihkan najis. Perlu kita pahami. Najis, najasa itu bahasa Arab. Atau najis secara bahasa artinya kotoran. Kotoran. Tapi kotoran itu ada kotoran najis seperti apa? Yaitu peol kita. Nah, ya, itu najis. Kalau bangkai yang ya apa itu? Bangkai yang haram itu najis. Ya, kemudian kencing kita najis. Ya. Nah, itulah yang namanya najis. Dan juga ada beberapa hal yang lain yang najis. Seperti bangkai dari binatang yang haram. Tapi kalau ikan yang itu mati bukan namanya bangkai, itu halal untuk kita, yaitu masak, kita sentuh tidak najis. Jadi najis ini termasuk bangkai-bangkai dari yaitu binatang yang haram yang kita makan. Tapi kalau kita menyentuh jenazah setelah meninggal dunia tidak najis, karena manusia bukan najis. Ya, kecuali kalau menyentuh kotorannya atau sedang mencuci kotorannya, tuburnya, atau yaitu sifatnya yang tempat keluarnya kotoran itu najis. Kalau kita menyentuhnya maka kita wajib bersuci. Baik. Najas atau najis dalam istilah syariat. Nah, dalam istilah syariat apa itu? Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Maknanya dianggap kotor dianggap najis. Tapi ada yang kotor tidak najis. Contohnya apa? Kalau kita umpamanya, yaitu ada ayam kan, yaitu keluar teleknya di rumah. Terus kaki kita tuh kena, itu tidak najis karena itu yaitu bukan yaitu adami atau burung. Tapi itu kotor. Seandainya kita umpamanya yaitu berjalan kaki kita ini kena kotoran ayam atau kotoran bebek karena itu binatang yaitu yang halal, kita gosokkan kaki kita sudah cukup di pasir, itu tidak harus kita harus membersihkannya. Tapi kalau kotoran manusia kita wajib membersihkan. Cuma kalau kita wudu terus yaitu kena kotoran yaitu anak kita karena kencing atau karena yaitu buang air besar, maka kita cukup membersihkan tangan kita. Tidak perlu kita wudhu lagi. Karena itu bukan pembatal. Pembatal wudhu, pembatal mandi kita apabila kita junub. Ya, ketika kita kumpul sama istri itu junub. Batal wudhu kita. Dan juga batal siam kita kali itu siang hari. Itu pembatalnya. Nah, yaitu atau kita keluar air kencing kita atau keluar buang air besar. Tapi kalau madhi
Tidak. Madhi itu adalah yakni cairan yang keluar dari kelamin wanita atau laki-laki tapi tidak terasa nikmat. Tahu-tahunya keluar yaitu yang berupa yaitu seperti air putih yang kental, tapi itu bukan berupa nikmat. Kalau itu nikmat itu namanya mani, maka wajib kita mandi. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Ar-Raudhah Najiyah disebutkan an-najasatu jam'u najasah wa ya kullu syai'in yastakdziruhu ahlut tabai'i as-salimah wa yatakhaffaduna anhu wa yasiluna siyaba idza asabahum kal udrati wal bauli. Artinya begini. Najasa najis Bu. Adalah bentuk jamak, ya, jamak dari najasa. Najasa mufrad satuannya, kalau kumpulannya namanya najasa. Ia adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki fitrah yang bersih. Dan mereka akan berusaha menjauhinya dan membersihkan pakaiannya jika terkena olehnya semisal kotoran manusia dan air seni. Ya, yang dimaksudkan kotor di sini perlu difahami. Kotor menurut kita itu belum tentu najis. Karena tangan kita kena yaitu kotoran namanya. Nah, apa itu kena debu kan kotor kan. Setelah makan tangan kita kan kotor. Itu bukan najis. Ya, bukan najis. Ya najis itu apabila kena yaitu kotoran manusia. Kena kotoran manusia. Atau kotoran yang berupa kencing. Jadi buang air besar atau kencing itu kalau kena baju kita itu najis. Maka baju itu harus dicuci atau kita ganti baju yang lain untuk sholat, maka itu sah sholat kita. Jadi dibedakan antara najis dan kotor. Najis itu pada manusia adalah seperti buang air besar, kemudian kencing. Kalau kencingnya anak kecil, ya, yang itu laki-laki yang belum menyusu, maka itu cukup dipersiki saja airnya. Jadi ketika dia kena apa itu di kasur, ya meresap, cukup kita persiki air. Tapi kalau itu kencingnya wanita, harus anak wanita, maka harus dibasuh. Dan itu ketentuan dari hadis yang nanti akan kita dengarkan bersama. Mengapa begitu? Itulah ketentuan Allah. Ya, kalau laki-laki yang belum makan, umpamanya umur 2 bulan, 3 bulan masih nyusu dari ibu, itu kalau dia kencing ya cukup kita persiki air saja di tempat yang tidur dia. Dan itu kita sudah persiki, bukan harus kita siram kasur, itu tidak. Kita persiki air ya sudah cukup. Ya, atau umpamanya di lantai anak kita masih ya, baru belum bisa merangkak atau yang lain umur ya 6 bulan atau yang lain di atas, itu cukup kita persiki dengan air, kita usap, ya, kita kasih lap, kemudian di keramik itu kita kasih lapnya, kita kasih air, kemudian kita gosokkan, itu sudah cukup. Ya, ini perlu difahami tentang masalah pembahasan najis. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, an-najasatu hiya kullu ainin mustakdzara amara syari'u bistinabiha. Najasa adalah setiap hal yang dianggap kotor, ya. Setiap hal yang dianggap kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya, itu najis. Tapi ada kotor tapi bukan najis, ya. Umpamanya baju kita pakai. Ini kotor. Kenapa? Mungkin baunya agak kurang enak dicium, atau baju kita itu di lehernya sudah ada hitamnya, atau baju kita ini ketika mungkin di sakunya ada bekas ya makan yang tumpah, itu namanya kotor. Tapi itu tidak najis. Seandainya kita buat sholat tidak mengapa. Jadi najis itu adalah yang kena najis seperti kena kencingnya anak, ya, yang sudah tidak menyusu lagi, atau kena yaitu buang kotorannya anak itu, beolnya, atau kena kencing kita, atau kena ya, apa itu darah kita, darah
Darah itu kalau banyak najis. Kalau sedikit, umpamanya tangan kita kena pisau itu tidak najis. Cukup kita usapkan saja, kita tekan, ya kita tekan, kemudian lama-lama tidak keluar, ya. Kemudian kita usapkan karena darahnya sedikit tidak mengapa. Tapi kalau darah itu sampai mengalir banyak, umpamanya di kaki atau yang lain, maka karena banyak maka wajib dicuci. Kita artinya wajib mencuci. Kalau menurut dokter tidak boleh kena air, maka kita cukup diperban. Kemudian di samping kanan kirinya kita usapi dengan air. Kalau kita dalam keadaan junub, kalau tidak dalam keadaan junub tidak mengapa. Ya, kita usapi di atasnya, ya di kanan kirinya dan di tempat lukanya, karena apabila kena air itu kata dokter membahayakan, tidak mengapa. Kita tidak mengenakan air pada luka karena itu membahayakan fisik kita. Baik, kita lanjutkan. Dari pernyataan dianggap kotor oleh syariat dalam definisi tersebut, para ulama menunjukkan bahwa tidak semuanya yang kotor, ya. Tidak semuanya yang kotor itu, ya, menurut manusia adalah najis, ya. Tidak semuanya yang kotor itu najis, tidak. Sebabnya baju kita kotor, tapi kita pakai sholat bisa karena itu kotor, kena debu, ya, atau mungkin di lehernya itu ada bekas, yaitu kotoran di leher kita, atau mungkin di lengan tangan itu kelihatan kotor, itu tidak mengapa, itu bukan membatalkan sholat, cuma kotor istilah kita. Jadi kotor mana, yaitu bukan najis. Najis itu adalah kalau kena najis maka harus dicuci. Kalau kotor tidak harus dicuci. Ya, namanya kita punya baju sampai 2 hari 3 hari belum dicuci, tapi masih bagus, bisa kasih parfum, tapi kelihatan juga ada di lehernya kotor atau tangan, itu tidak menjadikan najisnya baju karena bukan kena najis, ya. Ini harus kita pahami antara istilah kotor dan najis. Najis itu kena darah, karena kena kotoran manusia, kena juga kencingnya manusia, kena pula yaitu BL-nya manusia, kena pula yaitu najisnya dari binatang-binatang yang boleh dimakan, seperti kena kotorannya kucing, itu najis. Tapi kalau kita yaitu punya yaitu burung atau yang lainnya, taruh netes, ya, taiknya burung itu, burung perkutut atau burung dara, taruh kita, burung itu kan di atas, kita pakai sangkar tuh jatuh di pundak kita, itu enggak najis, cuma kotor saja. Seandainya kita sholat dengan itu boleh, ya, itu namanya kotor, bukan najis. Karena najis ini binatang-binatang yang sifatnya haram, ya, yang kalau kita makan karena haramnya, dan juga karena mati bangkainya, itu najis. Tapi kalau kita yaitu ada kambing, umpamanya kambing itu makannya ke rumput-rumput, ya. Ketika kaki kita keinjak kotorannya kambing, nggak apa-apa. Caranya kita menggosokkan kaki kita pada tanah, sudah selesai. Atau kalau kita punya air, kita cuci, tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan. Dan juga menunjukkan bahwa menentukan najis atau tidak suatu itu harus dengan dalil, ya, harus dengan dalil. Tidak boleh dengan perasaan. Ini karena najis itu hukum, sesuci juga hukum. Kemudian juga begini, Bapak dan Ibu, kita ini ada kebiasaan secara umum, kalau kita setelah wudhu, ya, terus tersentuh istri kita, itu batal, itu keliru, ya. Jadi istri kita bukan membatalkan wudhu kita. Tapi kalau timbul syahwat, nah sebagian ulama kita wajib yaitu bersuci. Kalau itu yaitu maksudnya apabila menyentuhnya dengan syahwat, walaupun tidak kumpul. Tapi kalau kita dengan putri kita, namanya putri kan, atau saudari kita menjabat tangan karena itu mahram, itu bukan membatalkan wudhu. Cuma sebagian ulama, kalau kita berjabat tangan dengan istri kita timbul syahwat, ada orang mengatakan batal. Jangan yang kuat tidak batal. Yang penting kita tidak tidak mengeluarkan sesuatu yang dari
yaitu kemaluan kita. Baik, kita lanjutkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya sesuatu tersebut, tidak ada dalil, maka ia suci. Nah, ini kaidah. Untuk mengetahui najis kalau ada dalil najis. Kalau tidak ada dalil menurut asal adalah suci. Contohnya begini. Kita namanya mempergian. Ya, tidak punya sajadah. Tidak menjumpai masjid. Lalu kita mau sholat. Kita boleh sholat di atas tanah. Selagi nampak tanah ini tidak ada bekas najis. Ya, tidak ada bekas najis. Nah, itu boleh walaupun kita tidak pakai sajadah. Karena suatu saat orang bepergian lupa. Boleh. Di mana saja kita sholat, yang penting di situ tidak ada tanda najis, maka kita boleh. Tapi kalau ada najis, mungkin kita akan membersihkan, menyingkirkannya. Maka kita wajib menyingkirkannya. Ya, kalau ini ketahuan najis. Nah, kita lanjutkan. Yajibu ayyu'lama annal asla fi jamil asya at-taharatu. Fala tanjisu wa la yanjasu minha illa ma talla alaihi syar'u. Wajib diketahui bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Ya, suci. Piring, baju, rumah, ya suci. Tanah suci dia. Di halaman kita suci. Suci karena menurut asal. Sampai kita tahu dengan mata kita atau dengan bau. Hidung ini yaitu meneliti bau, mata melihatnya. Kalau ada bau najis, ya, kemudian kita tahu tempat itu, maka itu berarti najis. Tapi kalau bau itu bukan bau najis, ya, bau makanan atau yang lain mau basi, maka itu tidak najis kalau tercium basi. Namun najis itu adalah kotoran manusia, ya, yang keluar dari tuburnya atau dari kubulnya, atau juga bangkai dari binatang yang tidak boleh disembelih, contohnya babi, kucing, ya, itu karena tidak boleh dimakan, ya. Maka apabila kita tahu mati kemudian tahu bangkainya, kaki kita terinjak, itu berarti kita wajib bersuci. Tapi kalau itu ayam mati, nah ya kita terinjak, atau itu kambing mati karena itu halal, yaitu dimakan pada waktu disembelih, maka tidaklah najis. Walaupun demikian kita kalau mau bersuci boleh. Ya, ini hal yang harus kita pahami. Selanjutnya, dan yang dituntut dari kita terhadap najis adalah kita diperintahkan untuk menjauhinya dan membersihkan diri darinya jika terkena najis, ya. Jadi kalau kita tahu kaki kita kena najis, maka kaki kita, kalau kita ini tidak pakai sandal, cukup kaki kita gosokkan di tanah yang suci, sudah cukup. Kalau baju kita kena najis, mungkin di bagian bawahnya, ya, bagian bawah, mohon ibu-ibu kadang-kadang pakai yaitu ya pakai rok yang panjang, itu seandainya itu sampai kena tanah itu bagus. Dan itu tanah itu ketika kena najis kemudian kita jalan lagi, tanah berikutnya itu membersihkan. Tanah berikutnya itu membersihkan. Ini disebutkan di dalam hadis. Tapi kalau kita memangnya ingin lebih baik lagi, tidak mengapa. Kita mau sholat, ini bahkan tadi kena najis, kita cari yang di bawah ini. Mana kalau kita tahu najisnya, kata kita siram, ya di tempat najis itu, yang lainnya tidak perlu disiram, maka cukup. Jadi menghilangkan najis tidak harus dibasuh semuanya. Yang kena najis kena tangan kita, lengan kita, itu yang kita cuci. Yang lainnya bersih. Ya, ini cara untuk membersihkan najis. Nah, najis yang menyentuh kepada baju kita ketika kita dalam bepergian. Atau ketika kita mau sholat tidak harus ganti baju. Kecuali kalau kita memang ingin ganti baju itu boleh, tapi bukan wajib. Baik, kita lanjutkan. Kemudian najis berbeda dengan pembatal wudhu. Nah, ya. Najis berbeda dengan pembatal wudhu. Dan jika seorang terkena najis, wudhunya tidak menjadi batal. Namun ia wajib membersihkan najis. Perhatikan di sini. Najis itu tidak membatalkan wudhu. Kita wudhu.
Terus kaki kita kena najis, kita bersihkan kaki kita. Ya. Kemudian ketika kita menyentuh sesuatu kena najis, tangan kita yang kita bersihkan. Tapi wudhu kita sah. Ya. Jadi pembatal wudhu lain dengan najis. Pembatal wudhu seperti kencing, buang air besar, muntah-muntah. Nah itu adalah pembatal, muntah-muntah. Kemudian juga apabila yaitu kena najisnya hewan yang haram kita makan, itu adalah najis. Jadi belum tentu kalau orang sudah wudhu kena najis harus mandi, harus wudhu lagi, enggak, dibersihkan yang kena najis saja. Kemudian berikutnya, perintah membersihkan najis. Ya, perintah memberikan najis. Kita wajib memberikan najis kalau kita tahu. Sekarang begini, kita sudah sholat. Ternyata kita tidak tahu bahwasanya baju kita itu kena najis. Ya, maka sholat kita sah. Sholat kita sah. Jadi memang begini. Satu saat memangnya itu ada orang yang ketika dia pakai baju. Dia pakai baju atau ya pakai sarung atau pakai long dress dan juga yang lainnya. Nah, ketika waktu bepergian ya dia tidak tahu kalau itu kena najis. Menurut waktu sholat pakai pakaian itu boleh. Karena Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini salah atau tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Tapi seandainya kita mengulangi sholat kita boleh. Tapi andaikan tidak mengulangi tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala memaafkan kepada hambanya yang tidak tahu. Baik, kita lanjutkan. Syariat pemerintah kita untuk membersihkan diri dari najis dalam banyak Al-Quran, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, wasiyabaka fatahhir. Bajumu, pakaianmu, maka sucikanlah. Artinya, kena najis atau tidak kena najis. Yang kalau tidak kena najis, tidak perlu dicuci. Tapi alangkah baiknya, kita ini kalau berbaju, Bapak dan Ibu, 1 hari semalam itu terasa badan kita kurang enak dengan pakaian yang kita 1 hari semalam itu. Ya, tapi kalau baju itu dari lipatan di almari, kemudian bisa kita cuci, terasa enak perasaan dalam tubuh kita. Namun seandainya kita pergi ya sampai 2 hari, tapi pakaian kita suci, cuma kadang-kala keringat itu tidak membatalkan kita sholat, karena keringat bukan najis. Cuma kalau kita punya parfum bagi kaum laki-laki lebih baik yaitu bagian ketiak atau yang lain kita kasih parfum tidak mengapa. Nah, kalau kita sholat berjamaah supaya tidak mengganggu saudara kita. Ini harus kita pahami. Jadi menurut asal pakaian suci kecuali kena najis dan jelas najisnya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman nomor 9. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Surat Al-Baqarah 125. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, yang memerintahkan Allah. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ismail itu anaknya. Untuk mensucikan rumahku. Rumahku ini mana? Baitullah. Bagi orang-orang yang ingin tawaf. Nah, kalau kita tawaf Bapak dan Ibu harus suci. Karena tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Ya. Kita tawaf dari yaitu mulai Hajar Aswad kemudian putar 2 putaran kita kentut. Nah, maka 2 putaran itu masih sah. Tapi berikutnya kita harus wudhu. Kemudian bisa melanjutkan, tidak harus mengulangi lagi. Ya, ini perlu diperhatikan bagi yang tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, ketika kita tawaf harus wudhu. Ketika kita junub wajib mandi. Sebab tawaf tidak boleh, yaitu batal. Karena itu seperti sholat. Falyat tawafu bil baitil atiq, itu firmannya.
maka hendaknya kamu tawaf di Baitullah. Jadi tawaf hukumnya harus suci. Suci dari hadas besar, ya seperti junub atau haid. Makanya orang wanita yang datang bulan tidak boleh tawaf, menunggu sampai sucinya. Wanita yang bersalin tidak boleh tawaf, menunggu sampai suci. Karena itu hukumnya seperti sholat. Hukumnya seperti sholat. Nah ini Bapak dan Ibu, nah, bagi yang sifatnya umroh, nah kalau sudah waktunya, kan umroh itu kan waktunya terbatas, kadang-kadang 5 hari, 6 hari ya. Bisa ibu-ibu yang masih muda umurnya, yang di bawah dari 45 ke atas, 45 ke bawah, itu bisa minum pil untuk menahan haid, bisa, boleh. Para ulama membolehkan. Ya. Sebab nanti kalau kita pada waktu di Mekah itu di kita haid, nifas, ya, atau haid umpamanya, itu harus menunggu waktu yang lama. Terkadang kita sudah waktunya pulang, kita belum bersih. Nah, itu boleh menunda. Makanya kalau bisa, ibu-ibu yang masih muda umurnya, yang masih datang bulan, boleh ketika pergi membawa obat untuk menahan haid, tidak mengapa. Para ulama membolehkan. Ya, para ulama membolehkan. Tetapi kalau di sana kita obat untuk haid, juga berarti kita tidak boleh tawaf dulu. Tidak boleh sholat, berhenti sampai sucinya, baru kita tawaf, baru kita sa'i. Nah, ini supaya difahami untuk orang yang umroh. Baik, kita lanjutkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Faqala ama innahuma la yu'adzabani. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma akhatuhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akharu fakana yastatiru min baulihi. Artinya, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, boleh melewati dua kuburan. Cuma kalau kita ibu-ibu dilarang ziarah kubur, Bu, ya, karena yaitu ya, dilarang itu ada hadis kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Tapi laki-laki boleh. Sekarang justru yang banyak ziarah kubur itu wanita, keliru. Ya. Kalau kita mau mendoakan orang tua kita, anak kita, suami kita, cukup di rumah. Tidak harus pergi kuburan, tapi orang laki-laki boleh dengan syarat ingat mati. Ya, ingat mati itu kaum laki-laki boleh, tapi wanita tidak boleh ziarah kubur. Apabila kita ingin mendoakan orang tua anak kita, cukup di rumah. Karena Allah Ta'ala Maha mendengar. Dan ini adalah kekhususan yang Allah Ta'ala berikan keringanan untuk wanita. Baik, kita lanjutkan. Kedua orang ini sedang diazab. Nah, dikubur diazab. Dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Ingat, bukan karena dosa besar. Tetapi orang pertama diazab karena membuat namimah, adu domba. Adu domba itu menyebut kejelekan orang lain kepada orang lain. Nah, ya, menyebut kejelekan orang lain kepada orang lain. Walaupun itu benar, itu namanya adu domba, namimah. Jadi ketika kita saudara kita salah, itu cukup kita, kalau bisa kita menasihati yang bersangkutan bagus. Kalau tidak bisa, kita tidak boleh menyebarkan aib saudara kita. Kecuali aib itu yang membahayakan umat. Contohnya apa? Umpamanya pencuri, orang itu suka mencuri, hutang tidak dibayar, boleh. Hati-hati kalau Bapak mau hutang si fulan itu biasanya nggak dibayar. Ya, biasanya orang ini susah untuk bayar, boleh. Kalau itu ada masalah. Tapi kalau kesalahan biasa tidak boleh kita mengungkapnya. Nah, maka orang pertama diazab karena membuat namimah, itu adu domba. Kita tidak boleh adu domba. Mengadu orang tidak boleh, ya. Termasuk juga mengadu yaitu gula tidak boleh, tinju tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Karena itu menyakiti orang dan juga ingin sombong. Orang Islam itu bagus, ya. Bukan diadu seperti ayam, bukan diadu seperti kuda, tidak. Kekuatan orang mukmin adalah pada ketakwaannya. Adapun kedua diazab karena tidak membersihkan diri dari sekencingnya. Ya, ini perlunya Bapak dan Ibu, ya, kita kalau kencing harus bersih. Ya.
kencing harus bersih. Makanya kalau ada orang yang sifatnya punya penyakit yaitu beser, nah itu ya betul-betul harus di tempat yang keluar kencing itu ada tempat tersentuh. Mungkin pakai pempes yang besar atau yang lainnya. Sehingga nanti pada waktu sholat itu dibuang dan harus dibersihkan bagian kemaluannya. Ya, ini biasanya ada pada laki-laki. Ya, yang kalau sudah umur lanjut, biasanya ada muncul yaitu malam 2 jam bangun kencing, berbeda dengan ibu-ibu karena beda yaitu walaysa dzakaru kal unsa. Baik ya. Jadi di sini kita kencing harus bersih, betul-betul bersih, terutama ibu-ibu ya, karena laki-laki lain dengan wanita maka harus bersih betul. Dan seandainya yaitu tidak ada air, mungkin pakai tisu bisa ya. Dan kita duduk dengan bagus ya supaya tidak kececeran ke sana kemari. Demikian juga laki-laki paling baiknya itu kencing itu bukan berdiri tapi duduk, karena berdiri itu bisa muncrat ke sana kemari. Ya, walaupun kita mandi sebaiknya kalau kita kencing duduk dulu itu lebih bagus ya. Nah, walaupun satu saat mungkin orang tidak bisa duduk, boleh berdiri karena dalam keadaan terpaksa. Namun sebaiknya tuntas yang bagus kencing itu duduk ya. Dengan duduk tersebut maka setelah itu kita basuh ya dengan bersih dengan air supaya kita tidak mendapatkan azab. Semisal beliau memberitahu ada orang itu diazab oleh Allah di alam kuburnya dan juga di alam kuburnya karena kencingnya tidak bersih ya, membersihkan kencing tidak bersih. Baik, kita lanjutkan. Cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis. Para ulama membagi najis menjadi 3. Pertama, najis mughaladah, najis berat atau najis sakilah. Sakilah najis berat. Seperti apa itu? Buang air besar. Ya, wanita datang yaitu bulan. Nah, ini najis yang cukup besar. Atau yaitu kencing. Ya, kencing bagi yang sifatnya sudah lanjut umur, bukan anak kecil. Ini termasuk najis yang cukup yaitu sakilah berat, mughaladah. Maka ini wajib dibersihkan dengan air. Ketika tidak punya air, mungkin ada sekarang penggantinya tisu, bisa. Kalau itu tisu basah yang bisa meresap, Dan kalau tidak ada air, yaitu bisa batu. Kalau batu 3, ada hadisnya itu 3, ya tidak mengapa sampai meresap betul-betul, yaitu air itu tidak kelihatan lagi oleh kita di tempat kemaluan kita. Jadi kita ambil batu yang kita resapkan sehingga batu yang baru bisa meresap bisa mengambil air-air bekas yang ada di kemaluan kita. Itu boleh. Kalau kita pas di jalan tidak membawa air, ya. Atau kehabisan air itu perlu kita minum, boleh. Kita yaitu di pinggir jalan dengan bersembunyi, maka kita ambil batu 3, maka kita usapkan bagian yang kena najis. Baik. Najasa mukhaffafa, najasa ringan. Najasa ringan itu seperti najisnya kencingnya anak laki-laki yang masih menyusu, belum dicapai. Nah, ya. Itu kalau kencing umpamanya di popoknya lain yang kita ambil, so kalau kena yaitu di tempat tidur kita perciki saja. Kita perciki air yaitu dengan tangan kita yang sudah cukup, ya sudah cukup, itu sudah bersih. Itu karena belum makan, hanya dari susu uminya atau ibunya. Nah, itu caranya. Tapi kalau sudah makan, maka seperti hukumnya biasa, ya, yaitu harus dicuci. Tapi untuk anak-anak perempuan, ibu-ibu, ini beda. Anak perempuan walaupun hanya menyusu saja, tetapi dia yaitu tidak makan, tetap disuruh mencuci yaitu 7 kali. 7 kali dibersihkan, artinya yang harus bersih, betul. Kalau untuk laki-laki yang belum makan cukup diperciki air, ya di bagian kena yaitu kencingnya. Nah, kemudian juga najasa yaitu mutawasit atau mustawil pertengahan, air kencing bayi wanita yang belum makan kecuali susu ibu. Ya, najasa itu mutawasit itu menengah.
yaitu air kencing bayi wanita yang belum makan kecuali susu ibu. Ini bisa pula yaitu dengan air, tetap dengan air. Berbeda dengan laki-laki tadi. Baik, kita lanjutkan. Cara membersihkan jasad sakila yang berat, mughaladzah. Mughaladzah seperti yaitu kotoran manusia, ya. Kemudian kotoran manusia baik dari duburnya maupun kubulnya itu namanya najis mughaladzah. Atau najisnya yaitu anjing yang karena yang menjilat di bejana kita itu termasuk najis mughaladzah, yang itu harus betul-betul ada peraturan sendiri. Misalnya najis dari anjing, nah dia anjing. Hati-hati kalau punya anjing, ya. Lebih baik kita tidak punya anjing. Kalau punya anjing sampai masuk di rumah, malaikat tidak mau mendoakan kita. Nah itu. Tapi kalau anjing ini dipasang, umpamanya di toko kita, ya supaya boleh, ya, atau di pekarangan khusus, ya. Tapi kalau di rumah sebaiknya kita tidak melihara anjing, karena suatu saat akan mengganggu orang lewat. Misalnya najis anjing dan babi juga. Maka membersihkannya dengan 7 kali cucian. 7 kali. Ya, 7 kali. Dan cucian pertama menggunakan tanah. Yang pertama harus pakai pasir. Nah, ya. Ini perlunya ya, kita harus jaga-jaga. Jangan sampai melihara anjing, jangan memelihara babi. Atau semacamnya. Ya, ini diserahkan, ini cara menyucikan najis yang berat, yaitu dari liurnya kena anjing atau dari babi. Ini maka harus dibersihkan 7 kali. Yang pertama, kemudian salah satunya harus dicampur dengan tanah. Digosok dengan tanah. Itu walaupun baju kita. Tapi kan itu syaratnya. Makanya kita sebaiknya tidak memelihara binatang-binatang yang dibenci oleh Allah. Seperti babi atau seperti anjing. Nah selanjutnya. Sesati mengatakan najis dari anjing dan semua yang berasal dari babi, cara mencucinya harus dengan 7 kali cucian. 7 kali cucian. Dan cucian yang pertama menggunakan tanah atau semacamnya. Tanah atau semacamnya debu. Kalau tidak ada tanah mungkin sapu. Ya, sapu itu bagus tanah. Itu karena kita mengambil aslinya. Tanah pasir yang halus. Ya, karena tanah itu aslinya dari yang halus. Selanjutnya. Dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhuru ina'i khatikum. Idza walagha fihil kalbu ayyahsilahu sab'a marratin. Naam. Ulahunna biturab. Berarti kan di situ. Cara menyucikan bejana dari seorang di antara kalian. Jika dijilat anjing. Ya hati-hati. Piring kita. Ya apa itu. Tempat-tempat yang ada, walaupun tempat cucian. Makanya kita perlu yang sebaiknya kita tidak yaitu melihara anjing. Kecuali anjing di kebun. Itu bukan hubungannya di rumah. Karena di rumah itu kadang-kala banyak ibu-ibu yang menggendong anjing, sayangnya kepada anjing melebihi sayangnya anak sendiri. Itu sering kita jumpai di kota-kota ya, kita hanya bicara kadang-kadang kita pernah melihat. Bahkan digendongnya seperti anaknya sendiri, ini keliru ya, karena anjing ini yaitu liurnya itu besar, yaitu berat sekali najisnya. Cara mencucikan bejana dari seseorang di antara kalian jika dijilat anjing, baik itu baju atau timba atau gayun kita atau ember, adalah dengan mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama menggunakan tanah. Ya, digosok tangan dulu atau pasir atau debu. Setelah itu kita bersihkan, kita bilas itu 6 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ini menunjukkan kita harus menjaga diri. Jangan sampai yaitu di rumah kita ada anjing, atau kita kalau di tetangga kita punya anjing keliaran di tempat kita, sebaiknya kita singkirkan itu. Nah, karena anjing itu mudah. Kita pura-pura ngambil tanah di bawah, dia akan lari. Itu cirinya anjing. Kalau dia menggonggong kita turun ambil tanah, pura-pura itu mereka lari. Baik. Dan babi juga demikian, babi. Ini
terutama di tempat-tempat Dayak, tempat-tempat yang mereka makan babi. Kadangkala pula yaitu mereka itu memegang babi. Itu kalau menyentuh kita wajib membasuh 7 kali. Ya, kenapa? Yaitu karena begitu peraturan dari Allah Ta'ala. Dan babi juga demikian berdasarkan kias min babil aula. Ya, jika anjing juga tidak boleh, bagaimana dengan babi? Lebih buruk dan lebih pula yaitu berganda najisnya. Baik, kita lanjutkan. Cara membersihkan najis mukhaffafah, ini yang ringan. Tadi mughaladzah yang berat, ya. Seperti kena gigitan anjing, babi, atau yaitu kena kotoran-kotoran manusia atau yang lainnya, itu berat. Cara membersihkan najis mukhaffaf itu ringan, najis yang ringan. Najasa yang mukallafa ada 3 macam. Dilihat dari cara membersihkannya. Mukhaffafah, ya, najasa yang ringan ada 3 macam dilihat dari cara membersihkannya. Pertama, dengan mempercikan air, sekali percikan. Ya, sekali percikan saja. Contohnya umpamanya anak kita yang masih kecil, bayi, belum makan, masih menyusui. Ketika dia kencing, ya cukup, nah, lapnya itu kita ambil, kemudian tempat landasan bawah pantatnya itu kita bersihkan dengan lap yang ada airnya sedikit cukup. Jadi tidak harus disiram, ya, dengan lap, ya. Jadi handuk kita kasih air, ya, kita peras lalu kita usapkan di tempat kencing itu sudah bersih. Namanya membersihkan air. Atau kita bersihkan air, ya, sedikit saja. Kemudian kita masuk umpamanya kencing di kasur umpamanya, ya. Itu tidak mungkin kita akan siram, kita persiki yang kena kencing, kita persiki air, kemudian kita usap. Nah, kemudian nanti kalau memang siang kita jemur tidak mengapa, karena kalau air itu sedikit, insya Allah itu tidak akan mengganggu hidung kita. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abdurrahman Sa'di ini orang yang ahli fikih, punya tafsir Al-Qarirul Rahman. Itu gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Ini Syekh Abdurrahman Sa'di. Air kencing anak laki-laki yang belum memakan. Nah, perhatikan. Air kencing anak laki-laki yang belum makan karena syahwat atau untuk makan, maka ini semuanya cukup dibersihkan air sekali saja. Jadi belum makan maknanya tergantung dengan air susunya ibu. Tapi kalau air susunya ibu dicampur dengan makanan dari toko, bubur untuk bayi, itu berarti sudah lain. Berarti mencucinya seperti yaitu orang dewasa. Nah, ini perlunya. Dan sebetulnya bagus. ASI ibu itu, saya punya cucu umur 6 bulan. Yaitu disusui oleh yaitu uminya sampai sekarang sehat. Dan tidak mau apa-apa. Jadi cuma ibunya biasanya makannya banyak. Karena apa? Karena harus disusu oleh anaknya. Itu 6 bulan alhamdulillah sehat. Jadi bersih. Dan seperti itu ketika dia kencing selama 6 bulan itu, ketika kencing itu tidak membahayakan. Ya. Tidak membahayakan, cukup kita perciki air di tempat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Maka ini semuanya cukup dipercikan air saja. Ini merupakan salah satu pendapat dari mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Demikian juga muntahnya anak-anak. Nah, muntahnya anaknya gumo, ya. Orang Jawa nanu gumo. Jadi susu, ya, nyusu karena yaitu rakus sekali sampai dia keluar, ya, keluar berupa ASI, itu tidak najis, ya, itu hanya dibersihkan tidak mengapa. Andaikan itu kena baju kita tidak najis, karena itu belum proses menjadi kotoran. Jadi karena seringnya minum akhirnya muntah dia, nah, muntah, nah itu tidak mengapa. Tapi kalau muntahnya orang tua najis, ya, karena makanannya sudah makan tertentu dan itu campur di yaitu perut kita. Tapi muntahnya anak lain, ya. Ini anak yang masih menyusu tidak najis. Itu statusnya lebih ringan daripada air kencingnya. Nah, muntahnya anak itu lebih ringan daripada air kencingnya. Demikian juga madhi, ya. Madhi, ibu-ibu, madhi itu biasanya keluar dari laki-laki. Ya. Biasanya dia belum menikah.
Itu madhi. Jadi madhi ini keluar cairan putih dari kelamin laki-laki, tapi tidak terasa. Tidak terasa ketika membuka cawatnya keluar ada lendir putih. Itu namanya madhi. Nah, madhi ini tidak najis. Atau yaitu wadi, juga tidak najis. Tapi yang najis itu mani. Karena mani ini keluar dengan rasa nikmat. Baik itu ketika mimpi atau ketika berkumpul dengan istrinya. Ya. Tapi madhi. Nah. Kemudian juga untuk ibu-ibu yang juga pernah keputihan. Itu biasanya masih muda, itu keputihan. Itu tidak najis. Tidak, yaitu harus mandi. Cukup dibersihkan. Ya. Itu namanya keputihan. Lain dengan keluar mani. Karena itu ada terasa nikmat, wajib mandi. Nah, wajib mandi walaupun tidak berkumpul dengan si suaminya. Wajib mandi karena itu sebagian ulama mengatakan dia najis. Baik, selanjutnya. Menurut pendapat yang sahih, ini juga cukup dibersihkan dengan air itu kalau madhi. Jadi madhi ini adalah tetesan air yang kental seperti kanji. Ya. Itu biasanya turun setelah kencing atau sebelum kencing. Ini untuk kaum laki-laki dan itu tidak merasakan lezat. Itu tidak, yaitu harus mandi. Tapi seandainya dia mandi boleh, tapi tidak wajib mandi. Seandainya mau sholat kok keluar cukup dia membersihkan bagian kemaluannya dengan air kemudian wudhu cukup. Ya, ini perlu difahami karena ini membahas masalah urusan sesuci. Berikut juga perinciannya, air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan. Nah, perlu dipahami. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan. Maknanya belum makan kecuali ASI dari ibu. Dijelaskan di sini oleh Abu Syam Malik radhiyallahu anhu berkata, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Ya. Air kencing anak perempuan itu dicuci. Air kencing anak perempuan. Kenapa? Ya ini dalil. Sedangkan air kencing anak laki-laki itu hanya dipercikan, ya. Jadi kita ambil air ya, yaitu di satu tangan kita percikan di tempat itu, sudah suci. Itu dengan syarat apabila belum makan sesuatu. Tapi kalau anak perempuan walaupun belum makan sesuatu, maka wajib dicuci. Dan ini berdasarkan dari hadis Abu Dawud nomor 377 dan An-Nasai nomor 303. Disahihkan Albani. Muntahnya anak laki-laki yang belum makan. Perhatikan. Muntahnya anak laki-laki yang belum makan dikiaskan dengan air kencing. Tidak mengapa. Anak laki-laki yang belum makan. Jadi umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya. Cucu saya itu sampai 6 bulan belum dikasih makan. Jadi hanya air susu dari uminya. Tidak mengapa. Jadi dia muntah itu dikiaskan dengan air kencingnya. Jadi tidak najis, cuma perlu dipercikan saja. Sebab anak kecil sering dia kalau udah nyusu yang banyak, dia karena kekenyangan muntah dia. Atau berbau yang tidak cocok muntah dia. Itu kebiasaan anak. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, arsalna al-Miqdad ibn al-Aswad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil madhi yakhruju minal insani kaifa yaf'alu bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wanzaj farjaka. Nah, ya, artinya Miqdad bin Aswad, itu yang di atas itu. Miqdad bin Aswad mengutusku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya mengenai madhi, ya. Jadi madhi itu adalah suatu cairan yang kental, yang putih, yang keluar dari kelamin laki-laki atau dari kelamin perempuan. Tapi tidak merasa nikmat. Tahu-tahunya kita keluar kencing loh, kok ada tetesan seperti kanji. Ya, seperti putih. Yang keluar dari seorang bagaimana menyikapinya? Rasulullah SAW bersabda, berwudulah dan percikan kemaluanmu dengan air. Nah, ini ya, kita disuruh berwudu, tidak harus mandi. Dan kemudian kita percikan di kemaluan kita dengan air. Maknanya kita basuh.
atau kita suci, itu kita mau sholat sah, tapi dengan syarat kita wudhu. Karena keluarnya madhi membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu, tapi bukan harus mandi. Ini harus kita pahami. Baik, kemudian yang nomor B, kemudian itu boleh tanya jawab karena ini waktunya sudah hampir 1 jam. Dengan menyiramnya sekali siram atau secukupnya hingga hilang inti objeknya. Ini berlaku pada semua najis yang ada di atas permukaan lantai. Ya, kita punya rumah, ya, rumah kita ada lantainya. Lalu cucu kita, ya apa itu kencing. Nah, ini kalau kencing atau buang air itu cukup, nah, karena itu lantainya dari keramik, kita ambil lap kain, ya, kita ambil lap atau kain, kemudian kita usapkan. Itu kalau kencing kita usapkan, ya, kita ambil lap kain itu kita masukkan air, lalu kita peras dulu, kita peras, kemudian kita usapkan di lantai, sudah cukup. Kalau itu buang air besar, maka perlu kita ambil air besar itu, kemudian tentu ada bekas kuning atau yang lainnya, kita cari lap yang lain, lap, ya, namanya lap kain, kita kasih air sedikit karena basah, kita usapkan di lantai tersebut, itu sudah suci. Ya, inilah keringanan dalam misalnya, jadi kita tidak harus kencing lalu mengepel satu rumah, ya, itu terlalu berlebih-lebihan. Karena yang kena najis itu yang kita bersihkan. Ya, yang kena najis itu bersihkan. Kalau rumah kita tidak ada apa itu, tidak ada marmernya, tidak ada tekelnya, cukup kita siram. Nah, ya, anak kita kencing, tapi rumah kita masih dari tanah, ya, tidak ada keramik, cukup kita siram di situ, sudah bersih. Kita siram, mana tadi tempat kencingnya, kan tahu kan basah, kita siram air, sudah suci. Karena dengan air yang menyerap kepada tanah itu menjadi sucinya tanah tersebut. Nah, kemudian di sini ada satu hadis lagi di situ saya sampaikan. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang orang Arab Badui. Orang Badui itu Arab pegunungan. Fabala ta'ifatil masjid fazajarahun nas. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qudhiya qawluhu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa'ariqa alaihi. Artinya, seorang Arab Badui, orang Arab Badui itu orang yang ada di padang pasir, bukan di kota. Jadi sungguh yaitu aneh. Pekerjaannya tidak seperti orang di kota. Orang kota itu lembut-lembut, sopan. Orang Arab Badui semuanya di pegunungan, di padang pasir. Kencing di suatu bagian masjid. Nah, kencing maklum karena tidak mengenal dengan masjid, kencing di masjid. Maka orang pun tidak memarahinya. Orang yang memarahi ini karena tahu agama. Namun Nabi SAW ketika selesai kencing anak itu, Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram air kencingnya dengan seember air. Nah, ya, disiram air kencingnya dengan seember air dengan syarat kalau masjid atau rumah itu tidak ada marmernya, tidak ada tekelnya, disiram cukup. Ya, ketika rumah kita masih ada, yaitu tidak ada marmer yang lainnya, disiram saja. Tapi kalau ada marmernya, kita ambil lap, ya, kain, kita basahi dan kita peras, kemudian kita usapkan di tempat kencing itu, ya, kita usapkan, kemudian kita basuh kain itu, kemudian kita peras lagi, ya, sampai kencing yang mengena kain tadi hilang, kemudian kita peras, kemudian kita usapkan di lantai, itu sudah suci. Inilah keringanan di dalam Islam. Atau dengan menyentuhkan debu atau tanah. Nah, ini. Yaitu najis yang ada pada bagian bawah sepatu. Nah, atau sandal kita. Atau alas kaki yang lainnya. Juga pada bagian bawah pakaian wanita yang kena tanah. Ibu-ibu kadang-kala ada, yaitu berbaju sampai menutup mata kaki, itu bagus. Untuk wanita dimuliakan. Karena ada ayatnya dari surat An-Nur. Ya. Kita harus melembrekan pakaian kita.
pakaian kita melembre walaupun kena tanah itu tidak najis. Nanti kalau kita pulang atau pas di kantor atau yang lain kita lihat. Kalau itu ada bekas najis, cukup kita pegang ujung yang kena najis baju kita yang bawah itu, kita ambil air, kemudian kita kucek, ya sudah hilang, sudah berarti semuanya suci. Dibuat untuk sholat boleh. Tapi kalau kita mau sholat, yaitu bagian bawah kain kita itu kena najis, kita cuci yang kena najis. Setelah itu boleh kita pakai sholat. Nah ini dijelaskan ya. Najis yang ada pada bagian bawah sepatu dan alas kaki lainnya cukup disentuhkan pada permukaan tanah atau debu. Cukup digosok-gosokkan. Ya, kalau sandal kita atau sepatu kita pakai sepatu biasanya bekerja pegawai pakai sepatu kok kena kotoran manusia atau kotoran binatang, cukup kita mengambil pasir atau sepatu kita gosokkan di pasir itu sudah cuci. Dan bolehnya orang sholat pakai sepatu di masjid ketika orang-orang mengerti semua. Tapi kalau tidak mengerti, jangan kita membuat gara-gara nanti akan timbul fitnah. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Dan itu tadi ada pertanyaan yang nampaknya yaitu tadi ada pertanyaan, barangkali silakan kalau ada pertanyaan. Ya mungkin waktunya masih ada, mungkin saya kasih 6 menit atau 7 menit lah. Tafadhol. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz, kita mulai dari yang pertama, Ustaz, dari Dr. Akil Mubarak, Ustaz. Izin bertanya, dari sebuah kasus, kita sedang berolahraga, contohnya saat futsal. Selesai futsal, datang waktu sholat. Apakah boleh kita melanjutkan untuk sholat tanpa mengganti pakaian kita dan mandi? Sedangkan mungkin pada saat futsal itu kita tidak tahu ada najis atau tidak di lapangannya. Dan pada saat sholat pun terasa risih dan tidak nyaman, Ustaz. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Diulang lagi tadi yang pertamanya futsal tadi. Ya, Ustaz. Jadi contohnya pada saat futsal, Ustaz. Jadi datang waktu sholat, jadi tanpa kita mengganti baju dan mandi, kita langsung sholat, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kalau kita menurut asal bahwa baju kita suci nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu sebelumnya najis, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu ternyata ya baju kita ujungnya kena najis, tapi kita tidak tahu, sah. Sholat kita sah karena Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau tidak tahu. Kadang-kadang orang tidak tahu kena najis. Tapi setelah sholat, Pak, tadi bajunya kena kotoran atau kena najis, tidak apa-apa. Karena kita sudah selesai sholat. Tapi kalau di tengah sholat kita diingatkan oleh orang, wajib membatalkan sholatnya. Dan kita wajib mencuci pakaian yang kena najis tadi. Nah. Oke, Ustaz. Selanjutnya dari Dr. Rezandi, Ustaz. Izin bertanya, bila saat bertugas, pakaian kita terkena percikan cairan najis dari pasien, apakah boleh kita bilas saja sampai bersih atau sebaiknya kita ganti baju bila ingin sholat, Ustaz? Kalau itu kita tahu bahwasanya kena percikan najis dari pasien, kita bersihkan dari yang sudah yakin kena percikan najis dari pasien. Itu sudah cukup. Karena kalau sudah dibersihkan yang kena pasien tadi berarti baju kita suci. Cuma kalau kita punya baju yang lain, bukan karena was-was, kita karena punya simpanan baju yang lain, lebih bagus kita pakai baju yang bersih secara total. Tapi kalau kita tidak punya baju kecuali itu, ya namanya orang satu saat tidak membawa baju yang lain, maka ketika waktu sholat maka kena percikan najis dari pasien itu yang kita bersihkan. Yang lain tetap suci, ya. Sebagaimana tadi kalau ada kena air kencing atau yang lainnya itu aja yang dibersihkan, yang lainnya hukumnya suci. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, dari Akhina Imam Suseno Bayu Adi, Ustaz. Bagaimana cara membersihkan luka karena gigitan anjing? Orang yang membersihkan luka tersebut, jika terkena lukanya, apakah juga terkena najisnya, Ustaz? Baik, jadi kalau kena jilatan anjing tadi ya? Apa gigitan? Gigitan anjing, Ustaz. Gigitan anjing di lukanya.
Enggak, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, jadi mungkin, Akhina ini, membantu membersihkan luka orang yang terkena gigitan, anjing, Ustaz. Jadi kan dia Oh terkena gitu. juga tuh, Ustaz. Ya, ya. Nggih, Ustaz. Jadi apakah orang yang membantu itu juga terkena najisnya itu, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Iya, jadi kalau kita sedang membantu pasien yang kena gigitan anjing, tentu tangan kita kena, maka tangan kita harus dibersihkan 7 kali. Sebagaimana pula yang kena gigitan anjing itu supaya dia bersih, kalau dia tidak mampu membersihkan sendiri, maka kita bantu supaya kita yang bersihkan. Kalau kita membersihkan pasien yang tidak mampu untuk membersihkan sendiri, kita 7 kali, salah satunya kita caburi dengan pasir yang halus, itu sudah suci. Demikian juga untuk kita, karena kena najisnya tersebut, maka kita yaitu hendaknya mencuci 7 kali, salah satunya dengan pasir. Betul. Nah. Oke, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, itu dari Dr. Farida Zahira, Ustaz. Izin bertanya, pada kasus pasien yang menggunakan kateter urin atau selang kencing, Ustaz, apakah Ya. dianggap najis bagi pasien walaupun urin tidak terkena pakaian atau kulit? Mohon pencerahannya, Ustaz. Maksudnya beliau mau sholat apa tidak? Enggak, Ustaz. Mungkin dia pasiennya memakai selang kencing Ya, dan ingin sholat misalnya, Ustaz. Itu apakah hukumnya terkena najis atau bagaimana, Ustaz? tidak terkena najis karena dia sakit. Karena dia sakit. Jadi umpamanya ada orang yang yaitu dia harus diselang kencingnya, waktunya sholat dia harus sholat. Fattakullah mastata'tum. Cuma kalau dia tidak bisa wudhu, maka dua tapak tangannya menepukkan di tembok, lalu diusapkan di mukanya ini, kemudian yang kiri ditepukkan yang kanan, kemudian yang kanan ditepukkan yang kiri. Itu sudah selesai. Itu namanya yaitu tayamum, ya. Jadi seperti itu diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Atau mungkin yaitu dia tidak bisa wudhu karena dingin sekali. Di tempat-tempat tertentu dingin sekali, kalau kena air membahayakan fisiknya, boleh tayamum. Nah. Ya, Ustaz. Mungkin terakhir, Ustaz, dari Dr. Ilham, Ustaz. Izin bertanya, apakah bagian dari babi adalah najis selayaknya anjing dan harus dicuci dengan air dan tanah, Ustaz? Mungkin ini, Ustaz, berkena Anda menamakan sendiri, Ustaz. Apakah juga Anda pernah dengar juga, Ustaz, bahwa ini kan kias, Ustaz, mengenai babi itu dikiaskan ke anjing, Ustaz. Apakah ada pendapat yang lain mengenai hal ini, Ustaz? Jadi memang para ulama mengkiaskan babi itu kepada anjing. Karena babi itu dikatakan oleh Allah Ta'ala al-khinzir, ini babi. Dan itu jelas haramnya. Kemudian dikiaskan pula kepada anjing, anjing pun juga haram. Ya, itu perkataan kias. Dan sebaiknya kita dengan supaya tidak ragu-ragu, walaupun tidak ada kejelasan yang pas untuk mencuci yaitu yang kena babi, tapi karena itu termasuk bagian yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya Al-Quran, maka sebaiknya kita cuci semisal kita mencuci badan kita kena jilatan anjing atau kena badannya anjing. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Semua pertanyaannya udah kita jawab tadi, Ustaz. Mungkin ada ada closing statement dari Ustaz? Ada penutup, Ustaz? Baik, Bapak-bapak dan Ibu, begitulah perlu kita pahami tentang masalah najis, ya. Karena masalah najis ini bagi orang mau sholat, ketika najis dia tahu, maka tidak membersihkan, batal sholatnya. Karena persyaratan bagi orang sholat harus bersih dari najis. Baik najis itu yang mengena kepada badan kita, atau mengena kepada baju kita, atau mengena pada kopiah kita, maka kita wajib melepaskan baju yang kena najis itu. Kecuali kita dalam keadaan tidak tahu, kemudian setelah sholat, maka hukumnya sah. Karena Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Begitulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga dengan ilmu yang berkenaan dengan najis ini kita menjadi lebih berhati-hati dengan perkara najis, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu ketika hal ini belum kita ketahui, dan semoga dengan kita mengetahui perkara najis ini
Allah Subhanahu wa taala, yaitu memudahkan kita untuk menjauhi perkara-perkara yang najis menurut Allah taala dan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.